نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى بحيث قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah hadirin sidang Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara kita tunduk, kita patuh terhadap apa yang menjadi perintahnya, dan kita terus-menerus menjauhi apa saja yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa para hadirin, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi, yang telah gigih berjuang mengajak sahabat-sahabatnya untuk terus-menerus berdakwah, menjadikan negeri demi negeri bersinar dengan tauhid dan penghambaan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lupa kita wajib bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semoga dengan syukur itu menjadikan nikmat terus ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mau bersyukur maka niscaya nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah firman-Nya surah Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada bumi, kepada langit-langit, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tetapi mereka enggak mau, mereka menolak untuk menerima amanat tersebut. Wa asfaqna minha, dan mereka merasa keberatan jika membawakan atau memikul amanah. Wa hamalahal insan, tetapi manusialah yang memikul amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah, sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah yang suka berbuat kezaliman, melampaui batas, dan mereka adalah orang-orang yang bodoh terkadang. Maka para hadirin, sudah barang tentu dalam kehidupan ini kita dihadapkan banyak sekali amanah-amanah yang harus kita pikul dan harus kita emban. Dan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang coba untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah tersebut. Kita berupaya agar kita benar-benar menjaga dan mampu memikul amanah tersebut dengan baik. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mensifati orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga janji-janji dan amanah-amanahnya. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian berkhianat tidak
amanah terhadap segala sesuatu yang menjadi beban kita. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengerti. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menjadi anugerah, menjadi nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini juga merupakan sebuah amanah besar yang harus kita pikul dengan baik para hadirin. Harus kita tunaikan kewajiban itu dengan baik. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard, kata Allah. Milik Allah. Cuman Allah yang memiliki kerajaan-kerajaan di langit-langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, kata Allah. Allah itu menciptakan siapa saja, terserah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha'u inasa, dan Allah berhak menganugerahkan kepada seseorang itu, menitipkan kepada seseorang itu, mengamanahkan kepada seseorang itu anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan kepada yang lain Allah menitipkan dan Allah mengamanahkan anak laki-laki. Maka kehadiran buah hati dalam rumah tangga kita para hadirin, kehadiran anak di rumah-rumah kita, itu merupakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang berkehendak memberikan kepada siapa saja yang memang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi ingat para hadirin, nikmat ini merupakan amanah, merupakan tanggung jawab yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hak dan kewajibannya. Hak anak dan kewajiban kita kepada anak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita sebagai orang tua dari fulan, Allah menakdirkan kita sebagai orang tua dari fulanah, itu merupakan kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka bila kita mampu menjalankan amanah tersebut, menghadapi ujian tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar. Allah Azza wa Jal menyiapkan ganjaran yang besar, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Ketahuilah hamba-hambaku bahwa sesungguhnya anak-anak kalian, sesungguhnya harta-harta kalian itu fitnah, itu ujian bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun adim, dan bahwasanya Allah itu menyiapkan pahala dan ganjaran yang besar untuk itu para hadirin. Tapi ingat, ini merupakan amanah. Ini merupakan tanggung jawab. Jika kita teledor dalam tanggung jawab ini, jika kita tidak melaksanakannya dengan baik para hadirin, justru hal ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, menceburkan diri kita kepada neraka dan adab Allah wal-iyadu billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan pensifatan neraka, waquduhan nas wal hijarah. Api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia yang menghuni neraka dan juga batu-batu. Alaiha malaikah, di dalamnya Allah siapkan malaikat ghilazun syidad, malaikat yang keras, malaikat yang bengis, la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat yang tidak akan mungkin menyelisih perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini pasti akan segera mentaati apa yang menjadi perintah Allah atasnya. Ayat ini para hadirin harusnya terus menerus kita renungkan. Ayat ini menjadi alasan yang kuat wajibnya seorang orang tua mendidik anaknya dengan baik. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perkataan yang sangat populer mengenai ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang juga seorang mantu Nabi yang Allah titipkan amanah Hasan dan Husain, merupakan cucu yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang firman ini, allimuhum mu'addibuhum, ajari mereka, ajari bagaimana mereka menghadapi kehidupan di dunia, ajari bagaimana mereka taat dan tunduk kepada Allah, ajari bagaimana mereka taat dan tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'addibuhum, dan ajarkan adab kepada anak-anak itu. Ajarkan agar mereka tumbuh bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi berakhlakul karimah, memiliki adab yang mulia, memiliki sopan santun yang baik. Dan tentu adab ini dikembalikan kepada urf masing-masing setiap daerah para hadirin. Amanah pendidikan, amanah tanggung jawab, amanah
mengayomi anak-anak kita juga dipertegas dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sangat populer di telinga kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian merupakan pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Fal imam alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhu. Dan pemimpin, imam, presiden, raja merupakan pemimpin atas manusia dan kelak dia juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Warrajul ra'in ala ahli baiti. Dan laki-laki merupakan pemimpin di keluarganya, merupakan pemimpin di rumahnya, dan kelak dia akan benar-benar ditanya tentang keluarganya. Istrimu kenapa, anakmu kenapa? Karena dia pemimpin, wa huwa mas'ulun anhu, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Maka di penutup hadis Nabi kembali mengingatkan, ala fakullukum ra'in. Kalau gitu, bukankah setiap kalian pemimpin? Setiap kalian memang menjadi pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan pasti setiap apa yang kalian pimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, keluarga di dalam Islam memiliki kedudukan yang amat krusial, kedudukan yang amat penting para hadirin. Darinya lah masyarakat Islam terbentuk. Dari keluarga itu peradaban mulai terbangun. Dari keluarga generasi emas akan terwujud. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan nampak. Inilah gambaran kita hari ini para hadirin. Sibuk memikirkan sesuatu yang jauh yang mungkin sulit kita jangkau para hadirin. Padahal peradaban dan generasi emas itu bisa terwujud dari pintu-pintu rumah kita. Seorang ayah memiliki peran, seorang ibu memiliki peran, dan rumah itu harus bisa menjadi benteng bagi jiwa-jiwa yang masih suci. Rumah itu harus menjadi benteng yang kokoh, yang sulit ditembus oleh fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat. Jika tidak, maka ini menjadi ancaman terhadap anak-anak kita. Rumah para hadirin, rumah itu hendaknya berfungsi sebagai benteng yang terus menjaga anak-anak kita. Rumah harusnya menjadi tempat mereka pertama kali mengenal Robnya. Rumah harusnya menjadi tempat pertama kali mereka menumbuhkan rasa cinta kepada Robnya para hadirin. Maka jangan jadikan anak-anak kita, maka jangan jadikan keturunan kita menjauh dari agama Allah, sebab kita salah memilih cara untuk mendidik anak-anak kita. Kita menakut-nakuti mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan kepada mereka rasa cinta kepada Allah. Tumbuhkan kepada mereka agar mereka cinta dengan salat, agar mereka cinta dengan sebuah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu, setiap anak yang lahir itu sudah terlahir di atas fitrahnya. Apa para hadirin? Sudah lahir di atas fitrahnya mentauhidkan Allah, mengesahkan hanya kepada Allah. Mereka sudah tersegel dengan segel tauhid. Maka jangan sampai kita rusak segel yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bawakan agama ini dengan hikmah kepada anak-anak kita. Lihatlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendidik anak, beliau memerintahkan dengan step by step, fase demi fase sesuai dengan usianya. Lihat dalam permasalahan yang sangat penting, yaitu masalah solat. Bukankah solat merupakan rukun Islam yang kedua, bahkan pembeda antara kekufuran dan keimanan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum wahum abna'u sab'in. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Anakmu itu ayo diajak untuk solat tatkala mereka masuk usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Dan pukul kalau enggak mau kalau usia mereka sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan tatkala 10 tahun mulailah pisah-pisah itu tempat tidurnya. Jangan lagi tidur bareng. Ini merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik. Namun hari ini para hadirin, terkadang anak belum 7 tahun dipaksa untuk sholat dengan keras, dipukul kalau tidak sholat, wal'iyadzubillah, dimarahi kalau tidak sholat. Tapi anehnya para hadirin, tatkala mereka sudah menginjak dewasa, tatkala anaknya sulit bangun subuh, tatkala anaknya tidak mau sholat, apa respon orang tuanya?
ya sudah besar lah, nanti juga sadar sendiri. Ini para hadirin sebuah kekeliruan tatkala harusnya usia dia menumbuhkan cinta kepada syariat Allah, menumbuhkan cinta kepada Rabbnya, justru diisi dengan sebaliknya. Tatkala dia besar, tatkala dia harus dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah dibiarkan dengan alasan anaknya sudah besar. Maka para hadirin, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Fa'abawahu, itu loh bapak-bapaknya itu loh, yuhawidanihi, yang membuat anak-anaknya itu menjadi Yahudi, membuat anak-anaknya itu menjadi Nasrani, membuat anak-anaknya itu menjadi Majusi. Maka peran orang tua itu ada turut andil dalam perkembangan anak para hadirin. Maka kepedulian kita terhadap pendidikan anak, kepedulian kita dalam mengembangkan anak itu harus bukan hanya soal masalah makanan bergizi saja para hadirin, bukan hanya soal masalah pakaian yang layak dan hunian yang layak para hadirin. Lebih jauh daripada itu, hari ini orang berlomba-lomba dalam aspek ini para hadirin. Bagaimana mereka berlomba-lomba memberikan gizi anak yang baik, tapi mereka lupa menitipkan anak mereka kepada orang-orang yang juga baik. Mereka juga lupa menitipkan akhlak-akhlak yang baik, dan mereka menganggap bahwasanya itu semua merupakan tugas ibu mereka, wal'iyadzubillah, tugas istri mereka, wal'iyadzubillah. Mana para hadirin peran ayah dan peran sosok bapak para hadirin? Di manakah letak keteladanan jika seorang ayah tidak mau dan tidak andil dalam pendidikan anaknya? Maka ayah, maka bapak, kita semua di sini terima kasih atas kerja keras, atas kerja cerdas, atas dedikasinya dalam mencari nafkah, dan itu merupakan kewajiban yang Allah turunkan kepada seorang laki-laki. Namun ingat para hadirin, kita tetaplah figur yang dinanti-nanti oleh agama, figur yang dinanti-nanti oleh Islam untuk membentuk peradaban emas bersama istri kita di rumah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia tetaplah manusia. Manusia sebagaimana firman-firman yang sering kita baca, tersifati dengan keluh kesah, tersifati dengan kelemahan, dan manusia tetaplah manusia. Kita tidak ada yang benar-benar siap menjadi orang tua tatkala dilahirkan. Semua berjalan dan belajar. Kita belajar menjadi orang tua yang baik, dan anak kita tentu juga sedang belajar bagaimana menjadi anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua. Maka sepulang sholat para hadirin nanti, coba pandangi anak-anak kita para hadirin. Pandangi mereka para hadirin. Sudah siapkah kelak kita akan menempuh beratnya perjalanan yang begitu panjang setelah kematian bersamanya? Apakah kita akan dikumpulkan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keturunannya yang juga beriman kepada Allah, alhaqna bihim, Allah akan pertemukan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan berkumpul di surga setelah Allah memisahkan kita dengan diwafatkannya salah satu di antara kita? Maka kita harus terus-menerus muhasabah. Maka kita kalau sadar kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang penuh kekurangan, bahkan banyak melakukan kekhilafan dan dosa-dosa. Sedangkan jalan yang akan kita jalani setelah kematian begitu panjang dan mencekam. Maka maksimalkan langkah dan ikhtiar kita para hadirin, dan terus menerus kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga dalam masalah mendidik anak-anak kita para hadirin. Karena hakikatnya tetaplah hati anak kita dalam genggaman jari jemari Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah berhak membelokkan kanan atau membuat dia lurus para hadirin jika para anbiya, para nabi, para rasul memohon kelurusan dan keselamatan untuk keturunannya. Lantas mengapa kita enggan dan merasa aman para hadirin? Bukankah Nabiullah Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan salat.
wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabbku, perkenankanlah doaku, kabulkanlah doaku. Seorang nabi para hadirin, seorang rasul tetap mendoakan keturunannya. Bahkan dalam doa yang lain beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Rabbku, jadikan negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Selain dia mendoakan agar keturunannya beribadah hanya kepada Allah, mendirikan salat, dia juga berdoa agar negeri-negeri yang kelak akan dihuni oleh keturunannya adalah negeri-negeri yang aman para hadirin. Dengan negeri yang aman, tentu ibadah akan bisa ditegakkan dengan baik. Tentu orang itu akan tenang dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Bahkan beliau khawatir para hadirin. Beliau berdoa, jauhkan aku dan keturunan-keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Itu nabi dan keturunan para rasul. Lantas kenapa kita merasa enggan dan merasa aman para hadirin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita? Bukan hanya doanya diisi oleh minta harta, minta rizki saja para hadirin. Padahal doa orang tua merupakan doa yang mustajab, doa yang tidak diragukan. Dalam hadis kata Nabi SAW, thalathu da'awatin mustajabatun, ada 3 doa yang mustajab, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sedikit pun dari ijabahnya. Apa para hadirin? Da'watul walid. Yang pertama, doa orang tua untuk anak-anaknya para hadirin. Wa da'watul musafir, dan doa orang-orang yang sedang berpergian atau sedang musafir. Wa da'watul madlum, dan doa orang-orang yang sedang terzalimi. Kalau para nabi, para anbiya selain berdoa terus berupaya. Nabi Nuh alaihi salam bukan tanpa upaya, tetap mengajak keturunannya, mengajak salah satu keturunannya yang masih enggan beribadah kepada Allah, bahkan salah satu istrinya juga, terus diajak, terus berupaya, terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap hati anak kita, hati istri kita di dalam genggaman jari jemari Allah tabaraka wa taala. Allah yang berhak memberikan hidayah ataupun mencabutnya. Maka kita terus berdoa keistiqomahan diri kita dan juga keluarga kita. Dan ingat, jika para anbiya, orang-orang soleh, mereka mau berdoa dan terus berdoa kepada Allah, lantas kenapa diri kita masih enggan dan merasa aman? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم ارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.